Hai teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Catherine. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai Vipassana Bhavana. Tapi, sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Vipassana Bhavana adalah perkembangan untuk melihat ke dalam diri kita, atau melihat dengan batin yang disebut dengan kesadaran atau sati atau pikiran, untuk dapat mengetahui dan juga mengenal proses-proses kehidupan ini dengan tujuan memperbaiki keadaan kehidupan kita. Tentu saja Sang Buddha bukan hanya memperbaiki yang tidak baik menjadi baik. Tidak puas menjadi memuaskan, tetapi untuk melepaskan diri dari cengkraman proses kehidupan ini dalam mencapai kebebasan terakhir dari cengkraman proses tumimbal lahir. Mengembangkan kesadaran, yaitu kemampuan melihat ke dalam diri sehingga mengerti apa adanya hidup ini. Hidup ini tidak lain daripada proses, yaitu proses pengalaman dari masa lalu yang baik, jahat, kesusilaan, dan lain-lain. Semua pengalaman masa lalu itu tidak ada yang hilang. Semua mengendap laten dalam kehidupan bawah sadar. Yang menjadi objek di dalam Vipassana ialah mempunyai suatu corak, yaitu walaupun mengendap, tetapi bawah sadar ini sewaktu-waktu muncul sesuai dengan kondisi dari lingkungan kita. Pada saat berada dalam kondisi apa, akhirnya juga akan muncul sebagai bentuk pikiran. Kadang-kadang menjadi konsep. Vipassana Bhavana merupakan pengembangan batin yang bertujuan untuk mencapai pandangan terang. Dengan melaksanakan Vipassana Bhavana, kekotoran-kekotoran batin dapat disadari dan kemudian dibasmi sampai ke akar-akarnya. Sehingga orang yang melakukan Vipassana Bhavana dapat melihat hidup dan kehidupan ini dengan sewajarnya. Bahwa hidup ini dicengkram oleh anicca atau ketidakkekalan, dukkha atau derita, dan anatta atau tanpa aku yang kekal. Dengan demikian, Vipassana Bhavana dapat menuju ke arah pembersihan batin, pembebasan sempurna, dan pencapaian nibbana. Meditasi dari Vipassana berbeda dalam tradisi Buddhis modern dan dalam beberapa bentuk non-sektarian. Ini mencakup teknik meditasi apapun yang memupuk wawasan termasuk kontemplasi, introspeksi, observasi sensasi tubuh, meditasi analitik, dan pengamatan tentang pengalaman hidup. Dalam konteks Theravada, wawasan ini mendalami 3 tanda keberadaan, yaitu ketidakkekalan dan ketidakpuasan dari setiap hal yang ada, dan juga tanpa diri. Dalam konteks Mahayana, wawasan ke dalam ini umumnya digambarkan sebagai sunyata, dharmata, ketidakterpisahan antara penampakan dan juga kekosongan, kejelasan dan kekosongan, atau kebahagiaan dan kekosongan.
Berikutnya, kita akan membahas mengenai objek wipasana bawana. Objek wipasana bawana adalah nama dan rupa, atau batin dan materi, atau jasmani, atau disebut juga dengan pancakanda, yaitu 5 kelompok faktor kehidupan. Meditasi ini dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik nama dan juga rupa, sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama dan rupa itu dicengkram oleh anicca, dukkha, dan juga anatta. Pancakanda disebut juga dengan 4 landasan perhatian atau 4 perenungan, yaitu yang pertama adalah perenungan terhadap badan jasmani atau disebut juga dengan kaya nupassana. Menyadari setiap gerak-gerik tubuh. Tujuan dari menyadari tubuh adalah mengetahui sifat sejati tubuh, bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur yang selalu berubah sehingga tidak melekat pada tubuh. Tahap awal yang dilakukan sehubungan dengan tubuh adalah mengamati nafas dengan cara yang tertentu. Kita mencatat setiap jenis nafas yang ada dan juga menganalisa sebagaimana adanya nafas yang panjang, nafas yang pendek, nafas yang halus, nafas yang cepat, dan juga nafas yang lambat. Yang kedua adalah perenungan terhadap perasaan, atau disebut juga dengan Vedana Nupassana. Menyadari segala perasaan batin dan badan yang muncul. Merenungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif. Baik perasaan yang senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan acuh tak acuh. Merenungkan keadaan perasaan yang sebenarnya bagaimana timbul, berlangsung, dan lenyap. Perasaan harus dikendalikan oleh akal dan kebijaksanaan, agar perasaan itu tidak membangkitkan bermacam-macam bentuk emosi. Apabila perasaan telah dapat diatasi dengan cepat, maka batin menjadi bebas, tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Yang ketiga adalah perenungan terhadap pikiran, atau disebut dengan citta nupassana. Menyadari muncul, berlangsung, dan lenyapnya pikiran. Jika ada pikiran tamak, iri hati, benci, sedih, dan dengan menyadarinya. Citta nupassana adalah merenungkan segala gerak-gerik pikiran. Apabila pikiran sedang dihinggapi hawa nafsu, maka harus disadari. Pikiran harus diarahkan pada kenyataan hidup saat ini. Masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini. Yang keempat ada perenungan terhadap fenomena, atau disebut dengan Dhamma Nupassana. Dhamma di sini meliputi fenomena 5 unsur kehidupan, 6 landasan indera,
7 faktor pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 unsur kehidupan dengan menyadari bahwa ini bentuk jasmani, ini bentuk perasaan, ini bentuk pencerapan, ini bentuk pikiran, dan bentuk ini kesadaran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indera, dalam dan luar, adalah dengan menyadari inilah mata dan objek bentuk, ini telinga dan objek suara, inilah hidung dan objek bau, inilah lidah dan objek kecakapan, inilah badan dan objek sentuhan, dan inilah pikiran dan objek pikiran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 7 faktor penerangan agung adalah apabila di dalam diri orang yang bermeditasi timbul kesadaran, penyelidikan dhamma yang mendalam atau dhamma wicaya, semangat atau wiriya, kegiuran atau piti, ketenangan atau pasadi, pemusatan pikiran atau samadhi, dan keseimbangan batin atau UPK. Pikiran harus disadari. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 4 kebenaran mulia atau dari Cattari Arya Sacani adalah dengan menyadari bahwa inilah penderitaan. Inilah asal mula dari penderitaan. Inilah lenyapnya penderitaan, dan inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Berikutnya, mari kita bahas mengenai halangan dan rintangan dari Vipassana Bhavana. Dalam melaksanakan Vipassana Bhavana, terdapat pula berbagai rintangan-rintangan yang dapat menghambat perkembangan Vipassana Bhavana. Disebut dengan 10 Vipassanupakilesa, berarti kekotoran batin atau rintangan yang menghambat perkembangan Vipassana Bhavana. Di dalam melaksanakan Vipassana Bhavana, Vipassanupakilesa ini ada 10 macam, yaitu yang pertama ada obasa, ialah sinar-sinar yang gemerlapan, yang bentuk dan keadaannya bermacam-macam, yang kadang-kadang merupakan pemandangan yang menyenangkan. Yang kedua terdapat piti, ialah kegiuran, yang merupakan perasaan yang nyaman dan juga nikmat. Ketiga ada pasadi, ialah ketenangan batin, yang seolah-olah orang telah mencapai penerangan sejati. Yang keempat adalah suka, ialah perasaan yang berbahagia, ialah yang seolah-olah orang yang telah bebas dari penderitaan. Dan yang kelima adalah sada, ialah keyakinan yang kuat dan harapan agar setiap orang juga seperti dirinya. Yang keenam adalah pagaha, ialah usaha yang terlalu giat, yang lebih daripada semestinya. Yang ketujuh ada upatana, ialah ingatan yang tajam, yang sering timbul dan mengganggu perkembangan kesadaran, karena tidak memperhatikan saat yang saat ini. Yang kedelapan adalah nana, ialah pengetahuan yang sering timbul dan mengganggu jalannya praktek meditasi. Kesembilan ada UPK, yaitu keseimbangan batin, di mana pikiran tidak mau bergerak untuk menyadari proses-proses yang telah timbul. Dan yang ke-10 adalah nikanti, ialah perasaan puas terhadap jenis objek. Sekian video pembelajaran kali ini mengenai Vipassana Bhavana. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.